Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di serial video pembahasan soal. Dan pada video kali ini kita akan bahas set prediksi SKD kedinasan buat teman-teman yang mau ikutan tahun 2020. Pada video kali ini kita akan bahas khusus materi tes wawasan kebangsaan sejumlah 30 soal. Namun kita akan pecah menjadi beberapa bagian. Dan pada bagian yang pertama kali ini kita hanya akan membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Bersama dengan saya Indra Prima dari Mitra Siswa. Baik teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal, terlebih dahulu saya akan jelaskan kisi-kisi materi dan nilai ambang batas SKD Sekolah Kedinasan di tahun 2020. Ada sedikit perbedaan dengan tahun 2019, di mana pada tahun 2020 teman-teman akan ketemu dengan 30 soal saja untuk bagian tes wawasan kebangsaan, 35 soal TIU, tes intelijensi umum, dan 35 soal tes karakteristik pribadi. Jadi untuk TWK hanya 30 soal yang meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan juga bahasa Indonesia, di mana untuk jawaban benar pada setiap soalnya mendapatkan poin 5, dan untuk jawaban salah teman-teman dapat poin 0. Bagaimana untuk bisa lolos pada bagian tes wawasan kebangsaan? Teman-teman harus mengumpulkan nilai minimal 65, itu artinya minimal 13 soal betul untuk bisa lolos pada tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya untuk bagian tes intelijensi umum, teman-teman butuh nilai ambang batas 80. Itu artinya teman-teman perlu menjawab 16 soal dengan benar dari 35 soal yang tersedia. Apa saja yang perlu teman-teman pelajari pada bagian TIU ini? Yang pertama ada analogi, silogisme, analitis, kemampuan numerik, berhitung ya. Kemudian ada deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita, dan ada beberapa soal kategori gambar seperti analogi gambar, ketidaksamaan gambar, dan juga serial gambar. Baik, selanjutnya adalah untuk tes karakteristik pribadi, di mana teman-teman nilai minimumnya untuk bisa lolos adalah 126. Untuk bagian TKP ini berbeda dengan TIU dan juga TWK, di mana setiap jawaban akan punya poin, yaitu 1 sampai dengan 5. Jawaban terbaik tentu saja akan mendapatkan poin 5, dan jawaban yang paling kurang baik akan mendapat nilai 1, karena dari 1 sampai dengan 5. Apa saja yang akan diujikan pada bagian TKP tahun ini, yaitu ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Oke, sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video pembahasan soal kali ini, agar proses belajarnya lebih maksimal, silakan teman-teman bisa download terlebih dahulu soal yang sudah disediakan pada bagian deskripsi video ini. Teman-teman silakan bisa kerjakan terlebih dahulu, nanti hasilnya baru bisa dikoreksi dengan melihat video ini. Soal nomor 1. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti, apakah A. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan di mana saja? Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhan. Tentu ini tidak teman-teman ya, karena setiap agama punya cara yang berbeda dalam beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang C, tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan. Nah ini nanti kalau berdekatan rawan dengan konflik teman-teman ya, karena ada beberapa orang yang bisa saja memanfaatkan situasi untuk memecah belah persatuan umat beragama. Setiap orang boleh berpindah dan berganti agama setiap saat bila dikehendaki. Rasanya ini kurang tepat teman-teman ya, tidak menggambarkan toleransi. Yang E, menghargai aktivitas inter dan antar umat beragama serta pemerintah. Nah ini dia teman-teman, jawaban yang paling cocok, karena di dalam opsi jawaban yang E terdapat tri kerukunan hidup umat beragama atau 3. Jadi ada tri kerukunan umat beragama, di mana toleransi antar umat beragama ini sesuai dengan pasal 29 teman-teman ya, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tri kerukunan hidup umat beragama itu yang pertama adalah kerukunan antar umat seagama. Jadi antara Islam dengan yang Islam, antara Protestan dengan Protestan, atau Katolik dengan Katolik, Hindu-Hindu, atau Buddha dengan Buddha, dan seterusnya.
Kemudian yang kedua adalah antar umat beragama. Jadi ini udah beda agama nih, harus rukun ya, antar umat beragama. Yang Islam dengan agama yang lain atau yang Protestan dengan agama yang lain harus saling rukun. Kemudian yang ketiga, kerukunan yang terjalin antara umat beragama dengan pemerintah. Umat beragama dengan pemerintah. Nah, konsep trikerukunan hidup umat beragama ini ada pada opsi jawaban yang E, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal nomor 2, salah satu fungsi yang dijalankan oleh LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, ataupun kelompok-kelompok kepentingan adalah menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik terhadap negara. Nah, fungsi ini disebut sebagai fungsi apa? Ada kata kunci di setiap soal yang perlu teman-teman perhatikan. Di mana pada soal nomor 2 ini, kata kuncinya adalah pada kata menyusun, teman-teman ya. Menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik. Berarti fungsi LSM yang berkaitan dengan menyusun adalah fungsi perumusan kepentingan yang A. Kalau pembuatan kebijakan tidak, penerapan kebijakan berarti kaitannya dengan implementasi di lapangan, pengawasan pelaksanaan kebijakan. Bukan, kalau pemaduan kepentingan itu bagaimana LSM dapat memadukan beberapa kepentingan sesuai dengan visi dari pemerintah. Jadi untuk nomor 2 jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 3. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu, ya jelas teman-teman ya, rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu sikap atau suatu paham, yaitu nasionalisme atau cinta tanah air. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4. Di dalam wawasan Nusantara, wawasan mengandung arti. Nah, kalau kita lihat menurut KBBI teman-teman ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari wawasan adalah pandangan atau cara pandang. Kalau kita teruskan apa pengertian dari wawasan Nusantara, berarti cara pandang terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, kemudian laut, dan juga udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, untuk soal nomor 4 ini yang ditanyakan hanya arti dari wawasan. Jadi jawabannya adalah pandangan yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan soal nomor 5. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan merupakan. Nah, teman-teman, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan berarti merupakan tujuan dari wawasan Nusantara. Karena wawasan Nusantara memandang bahwa seluruh wilayah yang ada di NKRI, baik darat, laut, dan udara merupakan satu kesatuan sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 6. Munculnya kesadaran berbangsa di kalangan penduduk Indonesia didorong mula-mula oleh. Nah, teman-teman, siapa yang mendorong kesadaran berbangsa? Kalau kita lihat, fase perubahan perjuangan dari rakyat Indonesia sebelum tahun 1928 masih bersifat kedaerahan. Jadi perjuangannya adalah untuk daerahnya masing-masing, sebagaimana misalnya ada Pangeran Diponegoro, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Sultan Hasanuddin, dan lain sebagainya, berjuang untuk kepentingan daerahnya. Namun, setelah 1928, perjuangannya bersifat nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, momentum di 1928 ini adalah yang melatar belakangi kesadaran berbangsa adalah Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober
1928, merupakan gabungan dari kelompok-kelompok pemuda dari berbagai daerah. Ada Jong Java, Jong Sumatranen, dan seterusnya. Nah, disinilah mulai perjuangannya secara nasional. Jadi tentu saja kesadaran berbangsa ini mula-mula didorong oleh siapa? Kaum intelektual Indonesia. Yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Integrasi nasional dapat mewujudkan keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, ini tentang integrasi nasional, teman-teman ya. Salah satu ciri terjadinya integrasi nasional adalah, nah, integrasi nasional kan berarti bersatu, teman-teman ya, terintegrasi. Agar bisa terjadi integrasi nasional dapat terwujud, berarti butuh eksistensi, butuh peranan dari setiap masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat. Soal nomor 8. Kemajemukan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh positif terhadap usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam bentuk potensi. Nah, teman-teman semua, kemajemukan sosial artinya apa? Negara kita merupakan negara yang kaya akan beraneka ragam budaya dari berbagai suku, berbagai etnis. Itu sebabnya kemajemukan sosial budaya ini perlu dipersatukan, teman-teman. Sebagai bentuk upaya meningkatkan ketahanan nasional. Dan potensi apa yang dimiliki? Dalam bentuk potensi integrasi sosial. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 9, dan pada soal nomor 9 ini merupakan soal tentang integritas, teman-teman ya. Integritas. Nah, teman-teman jangan heran kalau soal integritas ini seperti soal di tes karakteristik pribadi. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya, nah, bagaimana sikap teman-teman yang paling baik ketika melanggar fakta integritas? Kita sudah menyalahi apa yang sudah kita sepakati sendiri. Berarti yang paling baik adalah yang mana coba? Kalau yang A misalnya memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. Berarti kita mencari-cari alasan nih, teman-teman ya. Sehingga alasan kita melanggar dapat diterima oleh orang lain. Nah, ini saya rasa bukan jawaban yang paling tepat. Ya, bukan yang paling tepat. Kemudian yang B, saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Ini bagus, teman-teman ya. Saya akan menerima teguran karena itu konsekuensi melanggar fakta integritas, dan kita harus bertanggung jawab dan menerima segala resiko itu. Kemudian kita lihat dulu opsi jawaban yang lain, menemui anggota sebelum mendapat teguran. Nah, ini juga agak kurang, teman-teman ya. Tapi bagaimana penerimaan kita? Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Nah, ini masih sama ya. Konteksnya adalah mencari alasan dan berusaha membenarkan kenapa kita melanggar fakta integritas. Yang E, pasrah akan nasib yang saya terima. Nah, oke, baik teman-teman. Yang paling cocok, yang paling tepat adalah opsi yang B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah. Meskipun menghadapi konsekuensi akan disalahkan juga oleh teman-teman yang lain. Soal nomor 10, dan pada soal nomor 10 ini merupakan soal terakhir pada bagian pertama pembahasan video ini. Ketika berbelanja di minimarket, kasir melakukan kesalahan perhitungan. Maka sikap saya adalah, mana yang paling baik teman-teman ya ketika kasir melakukan kesalahan perhitungan ketika kita berbelanja di minimarket? Kalau yang A, mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Nah, ini bagus teman-teman ya, di cross check agar tidak salah. Kemudian yang B, mengkonfirmasi jika saya dirugikan. Berarti ada tendensi jika tidak rugi nggak perlu konfirmasi. Ini kurang tepat teman-teman ya. Mengkonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi. Nah, ini juga artinya konfirmasinya pakai syarat. Jadi kalau selisih nggak terlalu tinggi nggak akan konfirmasi. Seperti itu teman-teman ya. Abaikan saja karena bukan kesalahan saya. Oh jangan teman-teman ya. Baik pihak toko atau minimarket yang dirugikan maupun kita yang dirugikan tetap harus dikonfirmasi. Kemudian yang E, abaikan saja karena mungkin harganya telah berubah. Ya, kita harus tetap cross check teman-teman ya untuk mendapatkan kebenaran tadi. Oke, soal nomor 10 sangat jelas. Jawaban yang paling tepat adalah yang A.
Baik teman-teman semua, silahkan bisa tonton video bagian kedua untuk melanjutkan pembahasan soal nomor 11 dan seterusnya. Terima kasih, saya Indra Prima, Mitra Siswa Dare to Dream, Grab the Future.